Halo teman-teman Detik Oto, jumpa lagi di video Ototes by Detik Oto. Kali ini kita kedatangan dua skutik bongsor yang sedang lagi panas-panasnya dibahas. Ada apa aja Mas Ridwan? Ada All New PCX 160 dan juga All New NMAX 155 Connected ABS. Oke, mantap ya, ini julukannya apa? Matic besar ya? Matic besar. Waduh. Dengan mesin gede. Yang besar apanya tuh? CC-nya dong. Berapa cc-nya sih? CC-nya 160 tapi aslinya 156,9 cc. Oh, cuman buat gimmick doang ya 160 ya? Ya, bahasa mengerti pembulatan. Oh iya. Nah teman-teman, kita di sini nggak akan bahas lengkap soal fitur-fiturnya karena itu udah dibahas sebelumnya. Kali ini kita langsung aja akan mau bahas soal speedometernya, kemudian akomodasinya, terus performa mesinnya, dan apa Mas Ridwan? Tapi yang pertama kita bahas harga dulu nih. Antara NMAX dan juga PCX itu cuma selisih 200.000. Nah, kita bakalan cari tahu mana yang paling value for money dibeli, oke? Emang ini harganya berapa sih? Ini harganya sekitar 33.950.000. Oh, beda. Lebih mahal dari NMAX. Beda 200 sih, ini harganya 33.750.000. Iya. Oke, kita bakal cari tahu aja ya. Ikutin terus Detik Oto. Yang pertama kita bakal bahas speedometer. Nah, yang motor pertama kali kita bahas adalah PCX. Soalnya dia datang sebagai penantang NMAX. Oke nih, Bang Lutfi. Saya bakal jelasin ada apa aja di PCX 160. Coba kita lihat. Sini Bang, lihat Bang. Nah, bisa dilihat ya. Tampilan dari speedometer All New PCX 160 sekarang lebih terlihat futuristis Bang. Bisa kelihatan ya. Wih, keren banget ya. Ketika dinyalain pertama kali agak dinamis ya, keluar iluminasi warna hijau di sisi kiri dan kanannya. Lalu kemudian hal baru yang bisa kita temuin dari desain atau penunjuk ini BBM. BBM ya? Iya. Oh, ini bensinnya ya? Wih. Iya, dia horizontal memanjang itu, jadi Iya. kesannya bensinnya nggak habis-habis ya. Lebih jelas dilihatnya Iya. ya. Wah, Kemudian beda sama NMAX nih Bang. nah, Di All New PCX 160 sekarang masih sama generasi sebelumnya, menggunakan negatif display dengan latar belakang berwarna biru tua. oh, Jadi fungsinya tuh kalau di siang atau di malam hari tetap lebih kelihatan. jelas ya. Betul, betul Bang. Keren sih ini. Nah, hal baru yang bisa kita temuin lainnya Bang. Sekarang Honda All New PCX 160 sudah ada traction control ya Bang. Kontrol traksi seperti di NMAX. NMAX udah ada ya? Udah ada dong. Duluan ini di skutik 150 cc di Indonesia. Itu buat merespon ya Bang, biar Iya. makin bergairah. Nah, ada di sini Bang yang baru Bang. Matinnya juga cukup gampang Bang, tinggal pilih HSTC lalu ditekan aja Bang, sama 2 detik. Nah, kalau udah kayak gini mati Bang. Siap. Tapi kalau gue lihat secara umum sih emang keren sih ya. Dia apalagi lampu seinnya, coba lihat deh. Lampu seinnya nyalain dong. Busannya nyalain ya. Wah, itu hijau gitu keren banget kesannya, kayak dari motor masa depan. Oh iya. Cuman nih kalau kata gue sih ya, Kenapa Bang? ini ada kekurangannya nih. Kurangannya apa tuh Bang? Satu, ini kurang lengkap sih fitur-fiturnya, fitur di indikatornya ya. Oh iya. Terus ini tombolnya masih di sini nih. Aduh. Emang di NMAX kayak gimana? Ayo dah lu lihat ke sini. Oke, boleh. Ya, belum negatif display ya Bang. Belum sih. Ini agak aneh juga ya. Padahal sebelumnya NMAX tuh kan udah negatif display yang versi faceliftnya ya. Nah, terus yang di versi all new malah dikasih yang biasa. Sama di sini Ada apa aja tuh Bang? cukup lengkap sih infonya. Sama kayak di PCX, di sini juga ada traction control. Tentunya juga udah ada ABS. Di sini ada indikator suhu mesin, ada indikator start stop engine. Dan di sini menariknya dia bisa diatur lewat sini bro nih. Keren kan? Jadi nggak ganggu kita ya ketika lagi berkendara ya Bang? Enggak, di sini juga ada indikator akinya, baterai, kemudian tripnya bisa diatur juga dari sini. Pokoknya Tripnya ada berapa, lebih Bang? ringkas. Tripnya ada 2 nih. Di PCX cuma 1 Cuma tadi. 1 ya. Dan dia bahkan bisa apa namanya? Konsumsi bahan bakar rata-ratanya setiap trip itu bisa diketahui masing-masing trip. Jadi komplit banget lah. Tapi ini agak unik ya di sini ya Bang.
Iya kan kalau di motor gede biasanya buat lampu jauh ya, Iya, orang kayak buat lampu beam ya. betul bang. Nah, yang menariknya lagi di fitur speedometer all new NMAX 155 ini juga udah ada yang namanya fitur Y-Connect. Y-Connect bang. Jadi ini motor bisa dihubungkan dengan smartphone pengendara. Fungsinya apa bang? Fungsinya banyak banget nih. Lu jadi bisa mengetahui lokasi terakhir parkir motor ini. Kemudian lu juga bisa ngecek jadwal perawatan, terus juga konsumsi bahan bakar rata-rata. Jadi misalnya lu mau ngadu irit-iritan sama temen motor lu, sesama pengguna motor yang ada Y-Connect-nya itu bisa bro. Jadi komplit banget. Jadi bisa dibilang lebih canggih ini ya bang, ada fitur konektivitas tadi ya? Iya dong. Boleh. Cuman memang secara desain dia kurang mewah ya. Beda Jadi, sama PCX bang. Beda, dia agak kecil dan dia belum negatif display. Oke, sekarang kita lanjut bahas akomodasinya teman-teman. Nah yang kedua kita bakal ngebahas akomodasi dari skutik bongsor dari dua merek ini. Sini bang, gua kasih tahu bang. Nih di depan ini PCX 160 punya kompartemen yang cukup untuk kebutuhan pengendaranya nih bang buat sehari-hari. Bisa muat apa tuh? Bisa muat botol 800 ml nih bang. Nih gua udah coba naruh bang. Wih, cakep juga ya. Oke dong. Jadi nggak perlu takut nih kalau kehujanan, soalnya tinggal ditutup gini aja nih bang. Tuh. Ada casannya nggak? Itu yang penting sebagai motor bongsor, kalau nggak fungsionalitas buat apa ya kan? Iya. Nih di PCX 160 sekarang model portnya menggunakan Type A, jadi nggak perlu lagi adaptor lekter bang. Oh, udah ada USB-nya langsung. Iya, ya? jadi tinggal colok aja nih. Ini bagus nih. Pakai kabel USB. Di NMAX belum ada kan? Belum ada teman. Ini sayang cuma satu ya. Kompartemennya ya. Oke, cuma satu tapi bagasinya gede bang. Lu harus lihat kompartemen bagasi ini dulu nih. Oke deh. Nah, jadi di NMAX ini ada dua kompartemennya, yang di depan, di sebelah sini sama yang di sebelah sini. Oh, di sini ada chargingnya juga ya? Buat Ada. ya? Cuman sayangnya di sini dia masih pakai port outlet gini. Jadi kita harus beli adaptornya lagi. Agak ribet sih. Cuman bisa buat dua handphone tuh bang. Biasanya ujungnya ada dua. Iya, cuman sih anehnya di sini nggak ada tutupannya bang. Kalau kehujanan ngeri juga kita nih kalau ngecas. Betul. Yang di samping nih ternyata ada juga ya bang? Di samping ada juga. Nah, jadi kalau mau aman, Iya. kalau mau ngecas bisa di sini kabelnya. Terus handphonenya taruh di sini. Kabelnya diselipin di sini nih. Ini muat HP kok. Nah, ini kan lebih aman. Oh. Dalam juga ya berarti ya? Cukup dalam. Cuman Tapi emang, kalau kabelnya keluar-keluar gini kan agak sedikit kurang rapi. iya, Bang. kurang rapi sih ya, berantakan dia. Kita udah naik Matic elegan kan, Iya. masa berantakan kurang. Betul tuh bang. Tapi kan tetap fungsional. Betul sih, betul. Oke lanjut ke bagasinya bang. Oke. Kita lihat ya. Jeng. Waduh, ini kapasitas. Aduh, ini udah mentok nih. Oh iya udah mentok bang. Nggak bisa sampai ujung ya? Nggak bisa. Cuman nggak masalah, yang penting dia udah ada stoppernya. Oke, siap. Ini kapasitasnya berapa bang? Ini kalau berdasarkan keterangan dari Yamaha, kapasitasnya sekitar 24 liter. 24 liter. Ini bisa buat helm full face juga. Helm Pupes. Perlu penyesuaian nggak nih masukinnya? Nah, kita coba. Kita coba ya. Gue sih belum pernah masukin. Belum pernah bang? Belum pernah. Kita coba Aduh, posisinya nojol ya. nggak ada penyesuaian ya. Aduh. Kita coba ya. Aduh, Aduh, kamu muat bang. mentok nih. Coba kalau dibalikin bang. Gak muat juga. Jadinya nggak bisa buat taruh helm dong. Coba pakai helm saya bang. Ini coba. Jadi di model Vendetta agak susah ya. Jadi model Vendetta nggak kurang ya bang. Agak susah karena dia gede juga nih, Di NHK coba kita masukin ya bang. ukuran L. Ini kayaknya bisa, harusnya bisa nih. Tuh, ada sarung tangan pak. Masukin aja. Nah,
Ini nih, tekannya tengah sini. Nah. Oh iya, bisa muat. Bisa kan? Tapi kalau buat naruh jaket masih muat nggak, Pak? Coba tampilin Jaket, sarung tangan. tangan ya. Semua dong. Oh iya. Cuman perlu penyesuaian ya, Pak? Perlu penyesuaian. Dan kalau posisinya di ini kayaknya nggak bisa ya. Coba kita tes lagi. Ini kayaknya kan lebih kecil nih. Iya. Kita tes segini. Harusnya bisa. Tidak bisa, Pak. Harus dibalik berarti. Jadi catatan nih. Iya. Berarti posisinya harus dibalik, naruhnya seperti ini, Pak. Oke? Sekarang kita Nah. cek punya pecek yuk. Ayo, Pak. Coba helm gua di sini muat nggak ya? Coba, Pak. Posisinya gimana? Coba taruh normal aja, Pak. Nih. Ini kapasitas bagasinya 30 liter, Pak. Naik. Nggak muat, Wah, Pak. nggak muat juga ya. Makanya helmnya kegedean sih nih. Helmnya kayaknya, Pak. Coba. Ya, Sama aja. Sama aja, Pak. Helm saya berarti Enggak, cocok coba di dibalik, kita mana-mana, balik. Pak. Kalau dibalik bisa nggak? Tetap nggak muat, Pak. Kayaknya helmnya kegedean ini emang. Helmnya kayaknya, Pak. Ini, Pak, saya coba taruh ya helm saya ya, Pak. Ini nggak perlu dibalik, jadi tinggal masukin aja. Lalu kemudian saya coba taruh buat jaket dan juga sarung tangan. Jelep. Wah, lebih lega. Berapa sih kapasitasnya nih? Kapasitasnya 30 liter, Pak. 2 30 liter. liter lebih gede dari generasi sebelumnya. Berapa liter lebih gede? 2 liter, Pak. 2 liter ya? Oh. Soalnya kan Honda juga mengklaim ini rangkanya udah dibuat lebih sederhana. Jadi selain bagasinya yang gede, kapasitas tangkinya juga meningkat nih, Pak, dari sebelumnya. Sekarang 8,1 liter. Jadi bisa dilihat dong, bisa dibilang mana motor PCX yang lebih fungsional. Mana skutik besar yang lebih fungsionalitas, Pak. Iya, kalau soal akomodasi ya pecek lebih memadai lah. Tapi balik lagi ya, tinggal disesuaikan saja ya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Betul. Cuman agak ribet juga nih, helm sebesar itu nggak bisa masuk. Bapak berarti harus ganti helm. Nah teman-teman, sekarang kita bahas bagian reading positionnya yuk. Kalau di PCX 160 gimana sih reading positionnya? Nah, kalau PCX 160 tinggi saya yang 168, Pak. Ini bisa dilihat ya, menapak sempurna. Iya. Karena emang posisi joknya sendiri makin ke depan makin runcing nih, Pak. Sementara untuk ketebalan joknya nggak terlalu tebal seperti NMAX kayaknya nih. Lalu kalau dipakai berkendara tetap aja nih PCX 160 punya posisi yang fleksibel. Bisa duduk kayak gini, kayak skutik pada umumnya, atau selonjoran kayak gini nih. Coba lihat selonjorannya kayak gimana? Nih kayak gini, Pak. Nih, tuh. Enggak, yang di sebelah sini dong. Oh, Coba siap. lihat. Nah, Oh. masih keluar kakinya ya? Iya. Aduh, nggak Tapi emang meskipun masih keluar, Honda juga udah melakukan revisi, Pak, dengan menambah 30 mm lebih panjang dari generasi sebelumnya. Oh, lebih dipanjang ya? Tapi emang masih sedikit keluar sih, Pak. Sedikit keluar ya. Tuh. Kalau stang gimana stang? Kalau stang posisinya emang seperti di Vario ya, Pak. Agak sedikit rendah, terus juga lebih dekat ke tubuh, Pak. Tetap sih posisi yang ditawarkan tetap relax. Cocok lah buat di perkotaan. Nah, kalau di NMAX sih sebenarnya dia nggak terlalu berbeda jauh sama generasi sebelumnya. Dia masih enak, stangnya masih agak jauh dan lebar. Terus juga salah satu yang jadi keunggulan NMAX di sini, dia punya reading position yang bisa bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kalau kita mau cepet nih reading naik motor kenceng gitu kan, kayak gini nih posisinya. Terus kalau kita mau santai ini bisa diselonjorin kakinya. Selonjoran ya, Pak? Selonjoran tapi nggak keluar kakinya, masih di Siap. sini. Tapi kalau napak gimana, Pak? Nah itu. Pijakan ke tanah. Kalau dicobain ya, ini agak lebar sih ya. Joknya agak lebar ya? Agak lebar. Dengan tinggi badan 165, ini kaki gue kayak gini nih. Tapi nggak Agak balet jijik. lah, Pak. Cuman keunggulan NMAX tuh dia punya jok yang empuk. Dia joknya lebih empuk. Empuk banget nih. Tapi kalau gue perhatiin agak sedikit ngangkang tuh, Pak. Apa?
posisi paha lu, agak kaki sedikit lu. ngangkang ya? Iya. Ya karena agak lebar Pak. Beda kan dengan PCX yang joknya slim, sama bentuk bodinya kan juga agak slim ya. Betul. Kalau di NMAX ini kan dia gede banget ke belakang. Tapi kalau ini sih kembali tergantung selera ya. Iya nggak sih? Betul, Pak. Tergantung selera sama postur tubuh pengendara ya. Sejauh ini sih dipakai jalan gimana, Pak? Masih nyaman sih. Ini enak banget kalau buat top speed, karena ini kan karakternya kan agak bodinya agak lebih padat ya daripada PCX. Jadi lebih ajak gitu lah ya, Pak. Ngomong-ngomong beratnya berapa sih? Kalau Ini di PCX? bobotnya kalau nggak salah 137 kg, Pak. 137 buat yang versi ABS ya. Iya. Kalau di NMAX dia 132 kilo beratnya. 100 berapa? 132 kilo. 132. Iya. Oh, sama, Pak. 132 juga, Pak. Nah teman-teman, di all new PCX 160 ini dibekali dengan mesin baru 160 cc SOHC 4 katup ESP Plus. Sementara di NMAX dibekali dengan mesin 155 cc SOHC 4 katup dengan teknologi VVE. Yuk kita langsung coba aja. Tadi kita udah nempuh jarak sekitar 13 km ya. Iya. Kita ngelewatin kemacetan, ngelewatin kondisi jalanan Jakarta kayak gimana lah. Tadi tuh gue lihat di Meet kita udah nempuh jarak sekitar 13,3 km. Nah kalau gue lihat konsumsi bahan bakarnya sekitar 30,5 km per liter. Oh, berarti Kalau PCX gimana? lebih irit PCX ya? PCX berapa? PCX itu sampai di angka 31 km per liter. Tapi jangan lupa, tenaga dan versi PCX ini kan sekarang lebih gede dari NMAX. Nah kalau karakter akselerasi kayak gimana nih NMAX? Kalau di NMAX cenderung linear, dia tenaganya mengisi dari putaran bawah menengah ke atas. Cuman yang jadi kekurangan di NMAX tuh menurut gue ya, itu dari suspensinya sih. Oh, Dia kalau dipakai sendirian, apalagi kalau lewat jalan polisi tidur, jalan bergelombang itu kerasa banget. pas lewat getaran Kerasa banget bottomnya ya? feedbacknya keras. Oh, gitu. Nah kalau akselerasi PCX nih dari putaran bawahnya cenderung halus ya. Nah, Cuman kalau ke tengah itu agak kalem dan tenaga di putaran atas cenderung tetap ngisi. Karakter PCX itu seperti itu. tapi Jadi udah ada feedbacknya belum sih? belum ada sih. Oh, belum ada ya? Tapi kan 160 bro. Wah kalau PCX 160 sejauh yang gue pakai tadi cenderung lincah, buat manuver tuh gampang, ringan, terus juga ukuran diameternya bannya yang lebih gede dari generasi sebelumnya cukup pede nih untuk melakukan gerakan miring-miring atau ketika nyalip di tengah kemacetan kota. Tapi ini profil peleknya beda ya depan? Beda kalau depan tuh 14, belakang 13. Lebih pede lah rider. Beda ya. Nah kalau di NMAX ini seperti biasa kan, karena ini kan karakternya sporty ya. Ya, Jadi dia enak banget buat nikung, itu enak banget, lebih mantap ya. lebih mantap. Ajak ya. Terus juga shock breaker belakang juga Nah. tau gua bisa di ini nih. Beda Itu sama juga PCX. yang jadi salah satu keunggulan NMAX, dia punya shock breaker belakang yang udah ada tabungnya dan bisa di setel preloadnya. Oh. Jadi kalau buat sendirian itu biasanya pakai yang setelan 1, kalau yang buat boncengan pakai setelan 2. Oke. Tuh bisa diginin sendiri, disetting Bisa sendiri. di setel sendiri pakai obeng, Oh. tinggal digeser aja buat setelan yang kedua. Jadi kesimpulannya nih, gimana bang? Ya kalau kesimpulannya sih ya semua tergantung kepada konsumen ya. Kita kan cuma ngasih review jujur aja ya. Apalagi cuma beda 200.000 ya. Beda doang. Kalau yang ini kan produknya baru, benar-benar baru, desainnya juga baru, full. Terus mesinnya juga baru banget. Nah kalau yang all new NMAX ini kan dia keunggulannya ada di sistem by connect-nya. Dia punya by Konektivitasnya connect. ya. Ya. Ini lebih canggih nih. Iyalah jelas. Tapi
lebih gede ini dan irit ini, Pak. Ah, itu udah nggak jadi patokan. Sekarang tuh yang canggih tuh motor bisa dikondisikan sama HP biar kayak moge. Ya mungkin 4 tahun lagi mungkin ya PCX. Ya, mungkin bisa jadi. Tambahin VTEC dulu lah. Ya udah deh. Oke, sekian Detikers review saya bersama Bang Ansori, bersama Ali PCX dan juga Ali NMAX 155 Connected. Jangan lupa saksikan terus video otomotif terbaru di kanal 20 Detik dan baca artikelnya di detik.com. Sampai juga.